Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Program Studi Teknik Mesin Universitas Pamulang PSDKU Serang, Bapak Yohan SIMSI. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Program Studi Teknik Mesin Universitas Pamulang PSDKU Serang. Yang saya hormati para peserta diseminasi yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang luar biasa ini, yaitu acara diseminasi. Untuk membuka acara, mari kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengambil sikap sempurna. Kepada operator, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Ubaidillah SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, saya akan memandu memimpin dengan agama Islam. Mari kita bersama-sama mengadakan tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan diseminasi dan nanti di siang akan berlanjut dengan kegiatan seminar diberikan keberkahan, diberikan mudah, diberikan kelancaran. Al-hadiniyah wal kunatin salihah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا وسهل لنا أمورنا واقضنا خطيئتنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا تعلمنا ما لا ينفعنا. ربنا إنا نسألك حسن الخاتم ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ubaidillah SPD MPD. Untuk selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara diseminasi yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Teknik Mesin Universitas Pamulang PSDKU Serang kepada Bapak Yohan SIMSI. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu presenter dan staf dan mahasiswaan di lingkungan program studi teknik mesin. Maka baiknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kesehatan dan waktu untuk melaksanakan diseminasi pada tahun 2024-2025 di semester ganjil. Ini adalah suatu momen yang biasa kita lakukan, yaitu diseminasi di akhir semester. Dalam diseminasi ini tujuannya apa? Yaitu kita bertujuan untuk melaporkan ya untuk pengabdian masyarakat PKM ataupun melakukan penelitian, sehingga dengan Bapak Ibu melaksanakan kegiatan itu, nah itu bisa dibuktikan dengan adanya diseminasi yang disampaikan melalui forum ini, sehingga kegiatan ini dapat direkognisi untuk Bapak Ibu dosen sebagai bukti telah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi ya, khususnya untuk PKM dan penelitian. Nah, dalam diseminasi ini dilaporkan terdapat 7 judul dan beberapa judul itu melibatkan mahasiswa dan dosen. Nah, ini sangat bagus ya, dan berpotensi ya ke depannya kita akan kalau bisa lebih banyak lagi judulnya, sehingga memberikan suatu nilai yang lebih ya, lebih baik, lebih banyak itu lebih bagus ya. Nah, suatu institusi jika dia melakukan kegiatan yang lebih banyak itu akan lebih aktif dan lebih bernilai lebih tinggi ya. Tak lupa juga saya sampaikan dan mengingatkan kembali mengenai visi misi program studi teknik mesin untuk sampai tahun 2025 adalah ya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang konstruksi dan juga manufaktur ya. Ini sehingga kalau bisa ya PKM-nya diarahkan ke arah konstruksi dan manufaktur sesuai dengan visi misi yang disampaikan di teknik mesin ya pada tahun 2021 sampai 2025. Mungkin sebelum kita melaksanakan diseminasi ini, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi saya buka untuk tahun 2024
2005 semester ganjil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yohan SIMSI atas sambutannya sekaligus membuka acara diseminasi pada hari ini. Baik, selanjutnya kita memasuki acara pemaparan materi dari peserta diseminasi yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Sandra Mayang Dikariduan STMT. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Cucu atas dipersilahkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir pada acara hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sandra Mayangdi Karetuan, selaku moderator yang akan memandu proses presentasi diseminasi pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin sedikit menjelaskan bahwasanya nanti ada 7 presenter yang akan memberikan presentasinya sesuai dengan rundown yang telah saya share sebelumnya, di mana presenter pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Wahid Sim, STMT, dengan judul PKM Pengenalan Inovasi Mesin Penghancur Sampah Plastik Skala Rumah Tangga. Mohon kesediaannya teman-teman semua yang hadir pada hari ini untuk saling memperhatikan satu sama lain di saat ada yang mempresentasikan. Kepada Bapak Wahid Hasim, sudah siap Pak untuk dipresentasikan materinya? Disiapkan karena nanti akan langsung di share screen sendiri ya Pak ya. Sudah siap Pak Wahid Hasim? Jika sudah siap langsung saya persilahkan. Pak Wahid Hasim sebagai presenter pertama, yaitu tadi dia PKM Pengelolaan Inovasi Mesin Penghancur Sampah Plastik Skala Rumah Tangga, kemudian presenter kedua Ibu Erwinda Fenti Anggreni, sudah hadir Bu Erwinda di ruangan Zoom ini, sudah hadir ya. Kemudian presenter ketiga dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Nurhadi, sudah masuk di dalam Zoom Pak? Oh, belum masuk ya Pak Nurhadi, nanti mungkin. So, kemudian selanjutnya presenter keempat ada Pak Munzir Kodri, sudah hadir juga di Zoom ini. Kemudian presenter kelima Ibu Nelly Budiati SPD MPD sudah hadir. Oke, sudah hadir Diwakili ya. oleh saya Bu Siti Hailatul. Oh, baik Bu. Baik Bu. Bu Siti Hailatul ya. Ya, salam kenal Iya, siap Ibu. Bu. Ibu presenter kelima. Sama-sama. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah presenter keenam Bapak Mardiansa STMkom. Sudah ada di forum ini Pak? Hadir Bu. Oke, sudah ada. Berarti semua peserta sudah ada. Jadi kita langsung masuk saja tanpa berlama-lama lagi. Kita langsung masuk ke presenter pertama yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Wahid Hasim STMT. Kepada Bapak Wahid, dipersilahkan. Aduh, mana suara Pak Wahid ini? Keluar ya? Oke. Ada kesalahan teknis ya Bapak Ibu, mohon izin. Beliau laptopnya error sepertinya, jadi keluar dari forum. Apa kita menunggu beliau atau langsung masuk ke presenter kedua? Bagaimana Bu Erwinda, sudah siap jika langsung masuk presenter kedua? Nanti setelah Bu Erwinda baru langsung Pak Wahid. Bu Erwinda sudah siap? Oke, kita kalau menunggu Pak Wahid sepertinya agak lama supaya kita tidak memakan waktu ya Ibu. Kita langsung masuk ke presenter kedua aja. Nanti ketika Pak Wahid sudah masuk, nanti langsung dilanjutkan oleh Pak Wahid terlebih dahulu lagi. Oke, langsung masuk ke presenter kedua. Itu ada Bu Erwinda Fentri Anggreni, SPDSI MSC, dipersilahkan. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang PKM yang sudah kami lakukan, yaitu berjudul pengembangan proses olah limbah. Dan Ketua PKM-nya yaitu Bapak Saiful
Arif, kemudian Bentar. Sudah terdengar? Iya, sudah Bu. Belum tampil, Bu. Yaitu dengan judul, saya ulangi ya Bapak Ibu, dengan judul pengembangan proses olah limbah rumah tangga di Posyantek Kota Serang dengan ketua tim kita yaitu Bapak Syaiful Arif, kemudian anggotanya adalah Bapak Joni Arif dan saya sendiri Erwinda Fenti Anggreni. Nah, adapun latar belakang dari PKM yang kami lakukan yaitu tentang pentingnya pengelolaan limbah rumah tangga yang efisien, kemudian dampak negatif limbah yang tidak terkelola dengan baik terhadap lingkungan, serta bagaimana sih peran Posyantek Kota Serang dalam pengembangan solusi berbasis teknologi ini. Karena kita ketahui limbah sampah di Serang ini masih belum terkelola dengan baik ya, sehingga kita perlu mengedukasi kepada masyarakat khususnya untuk lebih aware terhadap sampah yang ada di sekitarnya. Karena sampah ini dampaknya banyak sekali, baik pada kesehatan, kemudian kebersihan lingkungan itu sendiri maupun keberlangsungan kehidupan kita, sehingga mempengaruhi kualitas air dan sebagainya. Adapun tahapan yang sudah kita lakukan yaitu yang tahap pertama yaitu survei dan analisis kondisi limbah rumah tangga. Tahap yang kedua yaitu desain dan pengembangan sistem pengolahan limbah. Tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan uji coba sistem pengolahan. Dan tahap yang keempat yaitu sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat. Dari beberapa tahapan ini sudah kita lalui sehingga kita menghasilkan luaran yang ini ada dokumentasi yang sudah kita lakukan di Posyantek, sosialisasi, kemudian ini hasil luarannya yaitu berupa jurnal tentang pengembangan proses olah limbah rumah tangga di Posyantek Kota Serang yang sudah terbit pada bulan November 2024. Baik, terima kasih. Itu pemaparan materi sedikit dari saya. Mungkin untuk kurang dan lebihnya bisa kita diskusikan nanti. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Ibu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengambil sedikit Pak. Terkait ini kan ada reviewernya Pak Yohan. Pak Yohan? Ya, Nah, Pak, mohon itu seperti biasa Pak diseminasi Pak, mau diberi pertanyaan atau bagaimana terkait tentang kegiatan yang materi yang telah dipaparkan oleh Bu Erwinda ini terkait tentang diseminasi Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak. ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mereview beberapa yang materi atau hasil diseminasi yang ditampilkan oleh Bu Erwinda ya mengenai pengolahan sampah di Posyantek. Jadi memang kalau dilihat tadi sudah bagus, sudah ada keluarannya ya, yaitu di jurnal PKM Bu ya. Nah, Ya, ini mungkin butuh ditambahkan lagi nanti ya ke depannya hasil dari apa namanya kuesioner ya. Jadi kalau PKM itu ada kuesionernya, apakah tingkat kepuasannya cukup atau tidak, ya nanti di situ ada evaluasi untuk PKM sehingga sudah baik tadi ada keluaran jurnal, namun juga disampaikan tadi
kuesioner. Ya mungkin itu aja. Sudah bagus, sudah ada outputnya. Untuk lanjutannya mungkin perbaikan untuk selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masukannya, mungkin akan menjadi koreksi bagi kami untuk kedepannya. Oke, selanjutnya materi selanjutnya bisa ditampilkan. Ya baik, terima kasih. Mohon maaf, saya ada kesalahan teknis tadi langsung keluar dari forum, Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Jadi terima kasih Bu Erwinda atas presentasinya terkait hasil dari PKM yang dilaksanakan. Kemudian terima kasih Pak Yohan, reviewernya. Jadi Bapak Ibu hadirin, mohon izin saya memperkenalkan reviewer kita hari ini, yaitu Bapak Yohan SSI MSI. Ya, beliau akan sebagai reviewer di forum ini. Dan selanjutnya, sesuai dengan presenter awal pertama, yaitu Pak Wahid. Apakah sudah ada beliau? Sepertinya belum ada ya, masuk dalam forum ini masih terkendala untuk bergabung. Jadi kita langsung masuk. Bapak, oh ada, sudah beliau. Mungkin boleh diaktifkan kameranya Pak, karena akan di screen record sebagai bukti dokumentasi Pak. Oke, kepada Bapak Muhammad Nur Hadi dengan judul PKM Sosialisasi dan Implementasi K3 Listrik di Kampung Sampalan Desa Kadudodol, Kecamatan Cimnuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kepada Bapak Muhammad Nur Hadi STMT dipersilakan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya Bu? Baik, pada kesempatan kali ini, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan memberikan beberapa pemaparan terhadap PKM yang telah kami lakukan tepatnya di Desa Kadododo, Kampung Sampalan, di Kabupaten Pandeglang. Saya izin share materi sebentar. Oke, judul PKM kali ini adalah yang kami lakukan adalah sosialisasi dan implementasi K3 listrik di Kampung Sampalan, Desa Kadudodo, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Beberapa materi yang akan saya sampaikan adalah latar belakang, pelaksanaan, deskripsi kegiatan, lalu penelitian. Oke, untuk latar belakang, karena listrik itu adalah elemen fundamental dalam kehidupan kita, apalagi kita selalu dekat nih dengan kebutuhannya listrik terhadap hidup kita nih. Nah, beberapa masalah yang terjadi adalah instalasi yang tidak sesuai standar, lalu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kelistrikan, dan minimnya pengawasan itu menjadi faktor yang meningkatkan risiko kecelakaan listrik, baik di lingkungan rumah tangga maupun di tempat kerja. Nah, di desa Kampung Sampalan ini, Kampung Sampalan, Desa Kadododol, Pandeglang, Banten, ini salah satu wilayah yang masih minim kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam penggunaan listrik. Sebagian besar warga itu menggunakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga tanpa memahami standar keselamatan yang diperlukan. Nah, berdasarkan survei yang kami lakukan, ada beberapa temuan di masyarakat. Antara lain, instalasi listrik rumah yang banyak tidak memenuhi standar, lalu ada kabel listrik tanpa pelindung, lalu sebagian besar masyarakat tidak memahami prinsip dasar keselamatan dan kesehatan kerja dalam penggunaan listrik.
lalu tidak tahu cara menangani situasi darurat seperti terjadinya hubungan arus pendek atau konsleting. Seperti itu. Nah, lokasinya tadi sudah dijelaskan, Kampung Sampalan, Desa Kadudulu, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sasarannya adalah bagaimana keselamatan dalam pemakaian dan penanganan kelistrikan di rumah maupun di luar rumah kepada masyarakat Kampung Sampalan. Pelaksanaannya itu pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2024. Nah, pelaksanaannya seperti ada di gambar ya, melakukan membuat alat peraga instalasi listrik, lalu memberikan pengarahan kepada warga yang sudah berkumpul di lapangan seperti itu. Bagaimana listrik itu bisa konsleting, bagaimana cara penanganannya, lalu apa aja sih kejadian-kejadian yang mungkin bisa kita lakukan untuk penanganan apabila terjadi kendala seperti itu. Nah, dasar pemecahan masalahnya, yang pertama sosialisasi ini sudah kita lakukan dengan beberapa banyak warga desa yang datang, lalu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya tiga listrik, potensi bahaya, dan langkah pencegahannya. Edukasi ini menggunakan media, ada brosur, ada slide presentasi yang kita gunakan, lalu ada seperti yang sudah digambar ya, contoh. Nah, oke, untuk akhir dari kegiatan PKM ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kerjasama tim dan perencanaan yang matang sangat dibutuhkan dalam melakukan suatu pekerjaan yang melibatkan orang banyak. Sosialisasi dan implementasi K3 saya kepada warga Kampung Sampalan. Semoga bisa bermanfaat dan serta bisa mengetahui bagaimana cara dalam maupun di luar rumah. Mereka bermanfaat bagi warga desa. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum. Terima kasih, Bu. Dikembalikan kepada Ibu Sandra. Baik. Baik, terima kasih pada Pak Nur Hadi atas paparannya mengenai PKM-nya. Ya, mungkin saya sedikit sama tadi belum ada tingkat kepuasan peserta PKM Pak Hadi. Ya, tolong nanti sebentar depan untuk dilengkapi tingkat kepuasan pemahaman peserta PKM-nya, ya, supaya nanti ketahuan apakah mereka memahami atau terlalu tinggi materi. Jadi memang kita butuh segmen gitu ya yang mereka bisa pahami. Dan ini keluarannya apa Pak? PKM ini Pak sudah apa? Jurnal di Dental Technician Unpad. Nanti jurnal PKM teknik mesin ya? Ya Pak, sedang diproses. Ya, itu publishnya kapan? Insya Allah cepatnya Pak, insya Allah cepatnya nanti insya Allah cepatnya Pak. Bulan Desember. Iya, diusahakan di bulan Desember. Ya, kemudian ini kelanjutannya apakah masih di desa itu atau gimana dengan judul yang sama atau desa lain pengembangannya Pak? Untuk pengembangannya untuk tema yang sama ya Pak, untuk tema yang sama kemungkinan akan dilakukan di desa lain Pak, tapi untuk desa yang sama mungkin dengan tema yang berbeda Pak.
Ya, saran saya itu Pak ya. Jadi harus tahu dulu pemahaman si peserta PKM, kemudian nanti bisa kita kasih materi lain supaya mereka memahami mana yang pada dasarnya dulu bisa bertahap sehingga bisa di satu tempat. Nanti bisa menjadi desa binaan Pak. Ya, jadi Oh iya, Pak. bagus untuk prodi kalau desa binaan. Oke, itu aja cukup. Itu menurut aku. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan atas tanggapan dan review terhadap sebentar dari Bapak Muhammad Hadi SMT. Oke, selanjutnya kita akan masuk berikutnya yaitu langsung Wahid terlebih dahulu ya akan dikenal baru bergabung di Zoom ini. Pada Bapak Wahid langsung ya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PKM dari kami. Mungkin akan saya share untuk materinya. Oke, berikut pemaparan materi untuk pengabdian kepada masyarakat. Judulnya adalah untuk pengenalan inovasi mesin penghancur sampah plastik skala rumah tangga. Nah, yang disusun dari tim pengabdian kepada masyarakat dan mesin untuk program studi teknik mesin PSDKU Kota Serang. Nah, untuk di slide selanjutnya, kami menjelaskan bahwa plastik itu merupakan salah satu sampah yang sulit terurai ya, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Maka kita bisa lihat tingginya volume sampah plastik rumah tangga yang ada di sekitar kita. Dan ini membutuhkan solusi yang harus efektif ya untuk pengelolaan dan pengurangan limbah plastik sejak dari sumbernya. Nah, dari program pengabdian masyarakat ini, kami bertujuan untuk memperkenalkan sebuah inovasi mesin penghancur sampah plastik ya, skala rumah tangga sebagai salah satu alternatif solusinya. Next, untuk di slide selanjutnya, untuk tujuan pengabdian masyarakat ini adalah eh, tujuan dari pengabdian masyarakat kami adalah daur ulang menjadi solusi efektif ya untuk mengolah sebuah sampah plastik, khususnya untuk jenis PTE dan LDPE ya, menjadi produk bernilai ekonomis seperti pot bunga dan derivatif. Selanjutnya, pengelolaan sampah sejak dari sumber, khususnya di rumah tangga, memerlukan akses teknologi yang mudah dan terjangkau. Inovasi mesin pencacah sampah plastik skala rumah tangga diharapkan dapat memudahkan proses daur ulang, meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipatif dalam mengurangi dampak limbah plastik terhadap lingkungan. Nah, berikut adalah metode pelaksanaannya, yaitu dari awal atau pertama, yaitu persiapan. Kami mempersiapkan semua kegiatan dari awal untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat ini. Lalu, selanjutnya adalah pelaksanaan itu sendiri yang dilakukan pada hari H untuk memperkenalkan atau mengedukasi kepada masyarakat atau teman-teman tentang teknologi plastik. Dan terakhir adalah evaluasi dari kegiatan pengabdian masyarakat itu. Selanjutnya, ini adalah hasil dari pengabdian masyarakat. Yang pertama ini adalah persiapan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat. Nah, ini melakukan identifikasi kebutuhan dan sasaran dari dosen dan mahasiswa awal identifikasi kebutuhan masyarakat. Lalu selanjutnya, nah ini ada penyampaian materi. Di sini ada penyampaian materi dan sesi tanya jawab mengenai inovasi mesin penghancur sampah plastik
skala rumah tangga. Nah, ini mencakup teori dan tanya jawab seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Next. Nah, ini yang terakhir. Ini adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah mengenalkan mesin penghancur sampah skala rumah tangga yang nantinya akan berhasil untuk meningkatkan, tujuannya adalah untuk berhasil meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah dan mendorong partisipasi masyarakat. Nah, inovasi ini diharapkan memberikan solusi praktis untuk mengurangi limbah plastik di rumah tangga dengan dukungan berbagai melalui kolaborasi yang efektif. Dampak positifnya diharapkan mendorong perilaku ramah lingkungan. Keberlanjutan program ini membutuhkan tindak lanjut berupa pelatihan, sosialisasi, dan monitoring agar manfaatnya tetap terjaga. Mungkin itu aja untuk pemaparan mengenai bisa kita lanjutkan judulnya tadi ya, sehingga nanti kita bisa tahu materi yang kita sampaikan apa aja ya. Ini keluarannya apa Pak targetnya? gimana Pak? Mohon maaf. Ini keluarannya HQ atau jurnal atau apa nih? Jurnal Pak. Jurnal. Jurnal Ini Pak. jurnal teknik mesin juga. Iya, teknik mesin Pak. Dan kebetulan kita udah submit ya jurnalnya di akhir November Pak. Ya, ini sudah bagus. Kemudian nanti kelanjutannya ini kan sama-sama sampah tadi ya, pengolahan sampah Ya. di Posyantek. Bedanya apa nih Pak ya sama yang tadi ya? Mohon maaf Pak, yang untuk eh, presentasi Bu Erwinda saya mohon maaf nggak mengikuti ya karena perangkat tadi Oh, error, jadi saya nggak mengikuti. berarti ini inovasi mesin penghancur sampahnya apanya ya? Nah, ini lebih ke sistemnya Pak, untuk mesin penghancur sampahnya aja ya, lebih kayak inovasi. Kan untuk skalanya sih hanya skala kecil Pak, hanya untuk rumah tangga aja sih. Hmm. Baik, ya, terima kasih. Ya, mungkin cukup ya. Tuh, sudah bagus, sudah ada keluarannya rencananya bulan Desember Pak ya. Udah Oke. di itu Pak, udah disubmit di Oh, udah akhir submit. November Pak. Ya, ya, ya. Berarti udah submit ya. Iya Pak. Oke, cukup. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, baik Bu. Baik Bu Sandra, terima kasih Bu Sandra. Saya kembalikan ke moderator. Bu Sandra, silakan. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wahid atas pemaparannya dan terima kasih juga kepada Pak Yohan untuk reviewernya. Semoga Pak Wahid nanti ke depannya untuk PKM nanti bisa proses luarannya lebih di inovasi dan apa terhadap tadi pemateri sebelumnya ya, karena sama-sama sampah. Jadi mungkin untuk evaluasi berikutnya. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke pemaparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Munzir Kodri STMT. Kepada Bapak Munzir dipersilahkan. Terima kasih Bu. Sudah lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sedikit memaparkan hasil dari PKM yang telah tim kami lakukan. Di sini topik yang ingin saya paparkan ini masih terkait dengan sampah. Jadi bisa dikatakan ini semacam seperti sebuah rangkaian dengan topik yang disebut. Eh, Tentunya kalau tadi itu berupa proses-proses dalam pengolahan dalam menghancurkan sampah. Nah, ini
bisa dikatakan lebih spesifik pada proses setelah itu. Jadi kalau sampah telah kita hancurkan, maka sekarang kita bentuk dia menjadi sesuatu yang baru. Ya, dan dalam hal ini kita lebih terfokus pada pemanfaatan sampahnya itu menjadi bahan baku paving block. Paving block yang ramah lingkungan masih di Posyantek Kota Serang. Tentunya kalau berbicara latar belakang, masih seputaran latar belakang sampah yang hingga saat ini masih kita dapati di mana-mana itu berserakan dan masih sulit untuk diolah. Tentu kesulitan seperti itu ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pada kesempatan ini kita dalam kesempatan PKM kali ini kita berusaha memberikan solusi ya untuk apa namanya menjawab kesulitan tersebut. Ya. Em, Untuk sampah di Posyantek ini sendiri, kita terfokuskan pada sampah plastik yang nantinya, walaupun tadinya topiknya itu adalah apa namanya membuat paving block, tapi untuk sementara dalam pemberdayaan masyarakat kali ini masih sebatas memberikan pemahaman ataupun informasi-informasi terkait pengolahan plastik tersebut menjadi paving block. Jadi belum ada alat yang untuk bisa mengolah itu. Tentu itu sudah dalam agenda, yang akan kita kerjakan berikutnya. Kemudian kalau berbicara tahapan yang akan kita lakukan ataupun yang telah kita lakukan, namun di dalam jangka panjang yang akan kita lakukan juga, pastinya kita sudah melakukan beberapa identifikasi seperti limbah plastik seperti apa yang akan kita olah nantinya. Dan kemudian tentunya keterlibatan masyarakat dalam hal ini menjadi sangat penting. Selain juga apa ya bisa dikatakan untuk mengurangi biaya ya dalam pengoperasian teknologi tersebut nantinya, tentunya juga kita akan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga itu bisa menjadi solusi bagi mereka untuk bisa menjadikan itu sebagai apa ya bisa dikatakan mungkin eh, apa namanya alternatif untuk mendapatkan penghasilan misalnya ya dengan produk yang bisa dihasilkan dari plastik tersebut gitu. Dan setelah pemberdayaan pada masyarakat seperti misalnya memberikan informasi dan juga pelatihan-pelatihan, tentu kita akan melakukan pelaksanaan uji coba sistem pengolahan. Lagi-lagi perlu saya ingatkan bahwa dalam pelaksanaan kali ini sistem yang kita bicarakan di sini belum melibatkan apa namanya alat secara fisik. Ya, jadi kita masih dalam tahap pengenalan dan juga pelatihan, sebatas pelatihan dan simulasi yang diberikan pun belum 100% menggunakan alat secara fisik. Jadi produknya itu belum langsung kita ciptakan, jadi masih dalam tahap pengenalan dan juga pemberian apa namanya informasi. Dan terakhir adalah sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat yang masih berupa materi-materi yang belum melibatkan perangkat fisik. Dan ini bisa dilihat bagaimana antusiasme mereka, apa namanya para peserta dalam mengikuti pelatihan ini. Bisa dilihat seperti senyum-senyum yang begitu sumringah. Kemudian untuk luaran kita sudah apa namanya memasukkan apa namanya hasil penelitian ini atau hasil pengabdian kepada masyarakat ini ke jurnal Densal, di mana jurnal ini terbit 3 kali dalam setahun. Tentunya harapannya ke depannya apa hasil-hasil dari pengabdian masyarakat berikutnya juga akan bisa kita terbitkan secara rutin dan pastinya ilmu ini bisa terus kita kembangkan. Pastinya itu yang menjadi harapan kita semua. Kira-kira demikian lebih dan kurangnya, Ibu Moderator. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Munzir Qadri SMT pemaparan yang luar biasa sekali. Ya mungkin langsung saja kepada Bapak Yohan untuk ditanggapi Pak terkait hasil presentasi dari Bapak Munzir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Saya langsung itu saja beberapa materi sampaikan oleh Pak Munzir tadi. Di sini paving block yang dihasilkan kelas berapa? Kelas A, B atau C ya?
Jadi paping blok yang dalam dihasilkan ini kira-kira perencanaan. kelas paping blok kelas A, kelas B atau C? Belum dipastikan Pak, belum ditentukan A, B ataupun C karena alatnya sendiri memang masih dalam perencanaan gitu. Setelah itu jadi nanti baru kita bisa pastikan apa namanya akan masuk kategori yang mana produknya nanti. Ya, itu mungkin itu di ini Pak jelas juga sehingga masyarakat nanti mungkin tahu fungsinya ya. Kelas A ini untuk apa, B untuk apa, C. Kemudian ini kalau bisa ke di pengabdian masyarakat ya, mungkin ini pendanaannya lumayan besar ya kalau kita lihat potensinya cukup tinggi, sampah ini menjadi aspal, kemudian sampah menjadi paving block, kemudian aspal menjadi plafon ya, itu sudah sangat-sangat musim. Ini sangat potensial Pak jika diajukan ke BIMA ya, PKM atau penelitian, ya kalau bisa penelitian dulu sehingga hasil penelitian itu akan disosialisasikan. Nah, tahapnya penelitian sudah berhasil, kemudian hasil penelitian itu digunakan ke masyarakat. Nah, itu tahapannya. Ini sudah bagus untuk publikasinya sudah ada luarannya ya. Kemudian nanti kelanjutannya mungkin lebih bagus itu akan langsung praktek Pak ya. Ini kan masih pemahamannya. Tuh, Betul. cukup, sudah baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak atas masukan-masukannya. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Munzir atas pemaparan yang luar biasa yang telah disampaikan terkait pemberdayaan masyarakat desa dalam pemanfaatan limbah plastik sebagai bahan baku paving block rumah tangga di lingkungan Posyandu Kota Serang. Dan terima kasih kepada Pak Yohan juga atas tanggapannya. Dan selanjutnya kita langsung masuk ke presenter selanjutnya yaitu Bapak Mardiansyah. Apakah ada di dalam? Oke, sudah ready Pak? Ya Bu, Mungkin ready Bu. boleh. Ya, wais, mantap. Oke, kalau baik begitu, kalau tanpa berlama-lama lagi untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada Bapak Mardiansyah, STMkom. Terima kasih Bu Mayang Sandra STMT. Saya izin share screen. Baik Pak, disilahkan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan PKM dengan judul Kendali Motor Listrik dengan Metode Konvensional dan PLC di SMK Negeri 8 Kota Serang. Peserta dari PKM ini ada Bapak Insinyur Heri Kusnadi STMT, kemudian ada saya sendiri dan Bapak Ahmad Ramadan STMT. Ketiganya merupakan dosen dari Prodi Teknik Elektro. Oke, jadi sini latar belakang kenapa kami melakukan PKM di SMK Negeri 8 Kota Serang. Secara garis besarnya bahwa ada temuan di SMK 8 Kota Serang tersebut. Sebelum kami melakukan kegiatan PKM, di sana tidak memiliki alat praktikum untuk motor berbasis PLC. Jadi atas dasar tersebut kami berinisiatif untuk menyediakan motor berbasis PLC untuk kegiatan SMK Negeri 8 tersebut. Selain alat yang disediakan tersebut, ada juga beberapa materi yang disampaikan kepada siswa di SMK Negeri 8 tersebut. Yang pertama itu mengenai proses instalasi motor listrik yang baik dan benar. Kemudian ada juga materi tentang pengenalan rangkaian motor forward reverse dengan metode konvensional dan PLC. Nah, tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini yang pertama itu memberikan pemahaman tentang bagaimana cara instalasi motor listrik forward reverse kepada siswa dan siswi di SMKN 8 Kota Serang. Kemudian memberikan
serta meningkatkan wawasan, keterampilan, dan aktivitas mahasiswa, staf pengajar, dan siswa-siswi di SMKN 8 Kota Serang tersebut tentang bagaimana proses instalasi motor listrik itu bekerja. Kemudian memberikan alat tersebut, alat yang sudah dibuat tersebut, yaitu motor listrik forward reverse yang telah dibuat untuk siswa-siswi SMKN 8 Kota Serang, agar kedepannya alat tersebut bisa digunakan untuk praktikum di sekolah tersebut. Kemudian manfaatnya, yang pertama jadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, staf pengajar, siswa-siswi SMKN 8 Kota Serang dalam memperluas wawasan tentang instalasi motor listrik. Kemudian untuk mengetahui aplikasi rangkaian yang dapat diterapkan pada motor listrik, mengetahui penerapan PLC dalam dari otomatisasi motor listrik, kemudian mengetahui jalur pemasangan kabel rangkaian motor listrik forward reverse, kemudian mengetahui bagaimana cara kerja rangkaian motor listrik forward reverse. Yang terakhir, alat tersebut bermanfaat untuk menjadi sarana media praktikum tentang instalasi motor listrik forward reverse. Oke, PKM-nya itu dilaksanakan di bulan Agustus, pada tanggal 28 Agustus 2024, di hari Rabu. Lokasi dari SMK 8 Kota Serang ini berada di daerah Jalan Raya Cilegon, Ranggong, kilometer 4 di Kelurahan Ranggong, Kecamatan Takan, Kota Serang. Oke, dari PKM yang dilaksanakan telah dihasilkan dokumen kerjasama PKM antara SMK di Kota Serang di Teknik Elektrik Unpam PSDK Serang. Jadi di sini pejabat yang bertanggung jawab terhadap kerjasama tersebut ada kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah. Dan acara pelaksanaan, jadi pelaksanaan cuma 1 hari, namun ini pelaksanaan kegiatannya, tapi jauh sebelum ada pelaksanaan kegiatan tersebut, ada kegiatan pembuatan alat yang tadi dihibahkan kepada sekolah tersebut. Itu sekitar kurang lebih 2-3 bulan. Nah, untuk acara inti dari PKM-nya itu hanya berlangsung 1 hari, dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Jadi di sini ada, selain penyerahan alat, ada materi-materi yang disampaikan. Yang pertama itu materi tentang K3 listrik dan industri, kemudian ada materi rangkaian forward reverse, kemudian ada materi tentang penulisan karya tulis ilmiah dan laporan akhir. Kemudian ada juga materi tentang edukasi korespondensi resmi untuk siswa. Jadi total ada 4 materi yang disampaikan pada saat hari H kegiatan PKM tersebut. Ini dokumentasinya, dokumentasi kegiatan PKM-nya. Jadi di sini ada alat yang dibuat tadi, kemudian ada serah terima alat dengan pihak sekolah, dan ada juga proses pembuatan alat sebelum diserahkan. Mungkin itu hasil diseminasi dari PKM yang kami lakukan. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Mardiansah atas pemaparan tentang PKM dengan berjudul Kendali Motor Listrik dengan Metode Konvensional dan PLC di SMK Negeri 8 Kota Serang, Banten ya Pak ya. Oke, langsung saja kepada Pak Yohan Pak. Untuk reviewnya dipersilakan. Terima kasih pemaparannya pada Pak Mardiansyah ya. Cukup baik ya, yaitu menghasilkan produk sehingga produk itu diberikan kepada masyarakat yang dibutuhkan ya. Nah, ini berarti keluarannya nanti produk Pak ya, nanti Ya, itu betul. produk yang digunakan oleh masyarakat ya. Nah, apakah ada yang lainnya Pak? Kalau itu mungkin sudah ada keluaran ya, tapi rekognisinya saya belum tahu ya. Nah, mungkin itu nanti bisa dibicarakan LPM apakah itu pemberian alat itu rekognisinya gimana ya. Selama ini kan kita itu jurnal haki ya. Tapi juga ada juga pemberian alat ya, itu bisa, tapi saya belum tahu ya.
Nah, itu bagus. Malah PKM itu seharusnya seperti itu ya. Kita memberikan alat yang sudah jadi hasil penelitian ke masyarakat. Nah, ini kemudian saya lihat belum ada juga tingkat kepuasan si pesertanya, Pak. Jadi Siap, Pak. kalau bisa ke depannya itu dibuatkan ya hasil evaluasi PKM itu ya, sehingga dapat dijadikan selanjutnya gitu. Siap. Ya mungkin saja ya yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih atas pemaparannya dan referensinya kepada Pak Mardiansah dan Pak Yohan. Oke, baik kalau begitu langsung saja ke presenter selanjutnya itu Ibu Nelly. Sudah ready, Bu? Nelly Budiarti? Yang langsung di highlight. Sip. Suara saya sudah terdengar. Alhamdulillah sudah, Bu. Ya, silakan. Kalau untuk tampilannya sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Sudah ya, sebentar. Tapi ini Sudah, Bu. baik. Ini akan saya presentasikan. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya? Sudah, Bu, sudah. Monggo, silakan, Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami dari Program Akuntansi, di sini kami akan melaporkan diseminasi mengenai pengabdian kepada masyarakat yang telah kami lakukan pada semester ini. Pada kelompok ini terdiri dari Ibu Nelly Budiarti selaku ketua, Prana Abadi, dan juga saya sendiri Siti Hilatul Fitri. Latar belakang dilakukan kegiatan PKM ini adalah era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Kemajuan teknologi dan komunikasi memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak. Namun, kemudahan akses informasi juga membawa tantangan terutama bagi orang tua dalam membimbing anak agar memanfaatkan teknologi secara bijak dan positif. Peran ibu menjadi sangat penting dalam mendampingi anak di era digital. Sebagai figur utama dalam keluarga, ibu memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan anak tidak hanya memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga nilai-nilai moral dan keterampilan sosial yang relevan. Tantangan seperti kecanduan gadget, paparan konten yang tidak sesuai usia, serta minimnya kontrol terhadap aktivitas anak di dunia maya, menuntut ibu untuk memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam mendukung pendidikan anak. Selanjutnya, tujuan daripada diadakannya kegiatan PKM ini yang pertama adalah untuk memberdayakan ibu agar mampu berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak melalui pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan era digital. Melalui kegiatan PKM ini, para ibu diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai strategi mendidik anak, pengelolaan, waktu layar, pemilihan media edukasi yang tepat, serta cara menanamkan nilai positif di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya membantu meningkatkan kompetensi ibu dalam mendidik anak, tetapi juga menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan anak holistik. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas, cerdas, serta secara intelektual dan karakter kuat di era digital. Pelaksanaan kegiatan PKM ini bertema peran ibu dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak di era digital, di mana waktu pelaksanaannya sudah dilakukan pada tanggal 12 sampai 13 Oktober 2024 pukul 10 pagi sampai dengan selesai, yang bertempat di Majelis Taklim Saadatul Darain di wilayah Pinang, Kota Tangerang. Sedangkan berdasarkan pelaksanaan PKM tersebut, hasil yang diperoleh yang pertama adalah peningkatan pemahaman ibu tentang peran pendidikan di era digital. Yang kedua, peningkatan keterampilan dalam mengelola penggunaan teknologi oleh anak. Yang ketiga, kesadaran akan pentingnya
moral dan etika dalam penggunaan teknologi. Yang keempat, pembentukan komunitas belajar bagi para ibu. Selanjutnya, memotivasi dan kesadaran untuk lebih terlibat dalam pendidikan anak. Dan terakhir, memiliki dampak langsung pada perilaku anak. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil memberdayakan ibu sebagai aktor utama dalam mendukung kualitas pendidikan anak. Dampak positif yang dirasakan dalam keluarga maupun komunitas menunjukkan bahwa program ini relevan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di era digital. Kesimpulannya, secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak signifikan dalam kalian yang diberikan. Para ibu diharapkan dapat terus mendampingi anak secara aktif dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan holistik anak. Berikut ini adalah galeri M yang terdiri dari ibu-ibu majelis taklim yang tadi saya sebutkan bersama, dan kami juga melibatkan mahasiswa dalam PKM tersebut. Terima kasih. Oke, Baik, saya kembalikan kepada moderator. baik. Terima kasih Bu Siti Helatul atas pemaparan yang luar biasa tentang tadi untuk di-share kepada ibu-ibu PKK ya, yang terkait konten Tentang penggunaan media digital. penggunaan media digital ya. Memang sekarang ini maraknya penggunaan media konten-konten yang harus diseleksi terhadap anak-anak kita, Bu ya. Tidak bisa sembarangan untuk memberikan handphone atau media sosial ke anak-anak kita karena memang sangat luar biasa dampaknya. Betul Oke, sekali. selanjutnya langsung disampaikan review tanggapan terhadap Bapak Yohan. Dipersilakan, Pak. Terima kasih pada Mayang, moderator. Saya review beberapa apa yang disampaikan oleh Bu Siti Helatul ya. Ya mungkin saya agak bertanya mengenai objek yang disampaikan apa aja Bu ya, mengenai pembimbingan pendidikan anak di era digital ini. Ya, kira-kira apa yang disampaikan Bu ya? Ya, baik. Jadi poin daripada disampaikannya PKM kami ini adalah memberikan pertama mengenai dampak pada penggunaan media digital kalau tanpa pengawasan orang tua. Terus yang kedua kita juga memberikan edukasi kepada ibu, bagaimana seorang ibu itu juga harus peka dan harus tahu apa aja sih disaksikan oleh anak-anak atau aplikasi apa saja yang digunakan mereka, itu tidak membiarkan anak itu 100% gadgetnya, sehingga si ibu ini memfilter anak tersebut sehingga tidak terlalu bebas dalam bermain gadget. Dan kami memberikan juga ibaratnya kayak trik itu dalam mengawasi. Ya, itu kan kalau misalkan terlalu dikekang dalam penggunaannya pasti mereka akan berontak ya. Kalau anak-anak sekarang itu kan nggak bisa kita langsung patahkan atau kita berhentikan secara itu. Mungkin di situ kita memberikan edukasi kepada ibu-ibu untuk bagaimana sih komunikasi ke anak supaya anak itu mau secara perlahan tapi pasti untuk dibatasi penggunaan gadgetnya. Itu Pak. Share mengenai masalah-masalah antara ibu dan anak dalam menghadapi masalah-masalah terkait media digital tadi. Baik Bu, Siti, maksudnya adalah itu sistem atau advice saran ya? Gimana? Yang dikasih itu sistem atau saran ya? Enggak, cuman sekedar pemaparan aja, pemaparan dan juga tanya jawab aja Pak. Enggak sistem. Pengenalan gitu ya? Iya, pengenalan. Presentasi dan diskusi. Jadi bukan sistem yang diberikan ya untuk solusi Bukan. itu ya? Bukan Pak. Nah, itu kalau luar ya? Kami sedang proses jurnal Pak, tapi saat ini kami masih belum mendapatkan link tentang outputnya itu kan, karena masih berproses. Kemarin itu kita sudah coba di tempat lain, tapi ternyata baru mendadak gitu Pak. Jadi kita pindah ke tempat yang lain gitu Pak. Dan Allah diharapkan mudah bulan Januari ini bisa Pak.
Ya, kalau bisa sebelum ini Bu, diseminasi itu sudah ada LOE minimal Bu ya. Oh, Letter betul. Iya, iya. meyakinkan reviewer banyak sudah ada keluarannya gitu ya. Baik, Bapak. Ya, terima kasih masuknya, Bapak. Nanti ini sudah bagus materinya. Nanti silakan Ibu. Tadi udah ada itunya ya, kuesioner ya. Ada Kuesioner, pemahaman. nah, saya juga karena baru tahu ya, Pak ya. Nah, saya Mungkin itu aja Bu Siti tanggapan dari saya. Ya, terima kasih, beda, Bapak. assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Yohan atas tanggapan yang luar biasa juga kepada Bu Selatul ya juga atas pemaparannya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke presenter berikutnya yaitu langsung kepada Bapak Ubaidillah ya, presenter terakhir dari pemaparan diseminasi kita hari ini. Bapak Ubaidillah udah siap Pak? Siap. Alhamdulillah. Oke, silahkan Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kami akan memaparkan hasil daripada pengabdian kami. Mohon izin kami akan share slide kami. Sudah tampil ya Bu? Masih loading. Oke, sudah Pak. Baik. Baik. Pengabdian kami bahasa Inggris untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan di Posyantek Kota Serang, Banten. Ini situasi masalahnya adalah ini berfungsi sebagai pusat pelayanan informasi teknologi di masyarakat terkhusus di Kota Serang. Nah, dari hal ini kami sedikit mengajar tentang bagaimana meningkatkan akses layanan pelanggan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal maupun pihak membutuhkan informasi. Karena itu, dalam analisis situasi masalah kami itu tujuannya di analisis tersebut untuk meningkatkan efektivitas layanan pelanggan di Posyantek Kota Serang, Banten. Oleh karenanya diperlukan program studi Inggris yang komprehensif guna meningkatkan kemampuan staf dan juga para karyawan di Posyantek menghadapi pelayanan dari internasional, memperkuat kualitas layanan secara keseluruhan. Kemudian identifikasi masalah ini ada 4 yang perlu kami identifikasi. Yang pertama keterbatasan bahasa, yang kedua adalah kebutuhan layanan multi bahasa, yang ketiga adalah kendala implementasi program pelatihan, dan keempat adalah kompleksitas materi teknologi. Karena memang kita paham betul bahwa seluruh aktivitas yang sifatnya internasional itu kan butuh sekali. Izin Pak Ubay, Pak Ubay, slide-nya nggak pindah Pak Ubay, monggo Pak Ubay. Slide show, nggak, masih cover aja tadi. Belum pindah. Slide-nya tidak Udah tampil slide-nya? Iya, tidak jalan. Pak. Tidak jalan. Masih slideshow. Di saya malah jalan ya. Di slideshow kan terlebih dahulu mungkin Pak ini masih keluar. Udah saya slideshow kan. Atau keluar dulu baru diinin Pak. Biasa seperti itu. Keluar dulu Pak dari slideshow ya. Saya stop share dulu ya. Itu sudah jalan Pak. Oh, jadi coba saya slideshow nggak tampil. Iya. Baik. Apa nih diulang? Silakan langsung. Baik, identifikasi masalahnya. Ini ada 4 hal yang kami identifikasi. Yang pertama keterbatasan sangat minim daripada penguasanya. Kebutuhan layanan multibahasa yang menjadi hal utama dan penting, apalagi dalam layanan. Implementasi program juga batas daripada peningkatan pelatihan. Dan yang keempat, kompleksitas materi teknologi, karena seluruh teknologi semuanya berbasis bahasa, berkhusus bahasa Inggris. Kemudian rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana kami mencoba untuk meningkatkan keterampilan bahasa Inggris di staf Posyantek. Yang kedua, kami akan mengasah staf Posyantek. Dan ketiga,
mengaruhi efektivitas layanan. Yang keempat, bagaimana program sosialisasi dan pelatihan yang nanti akan kami terapkan. Dan yang kelima, bagaimana dampak sosialisasi keterampilan bahasa Inggris terhadap peningkatan kepuasan pelanggan dan kualitas layanan di perusahaan Kota Serang. Akhirnya, manfaat yang kami harapkan adalah mencoba untuk meningkatkan efektivitas layanan pelanggan, mendukung literasi teknologi mereka, kemudian meningkatkan daya saing dan memberikan pelayanan yang lebih inklusif terkhusus dalam pelayanan teknologi tersebut. Waktu dan tempatnya ini kegiatannya sebagai kami sampaikan, dan tempat kegiatan sekarang. Kemudian di desain salahnya bentuknya tadi, kemudian perancangan program pelatih untuk menyusun bagaimana mereka penguasaan materi. Nah, dari desain ini kami mencoba untuk melakukan metode pelaksanaannya. Kami mencoba 4 tahapan. Pertama adalah pembelajaran tatap muka, di mana kita betul-betul tatap muka dalam kegiatan tersebut. Kemudian pembelajaran mandiri, dan kami berikan tugas-tugas, dan juga mereka juga untuk mencoba searching dan juga berselancar di dunia teknologi terus di media sosial dan media lainnya. Kemudian ketiga, pembelajaran berbasis teknologi baik dengan aplikasi mobile ataupun dengan webinar ya. Dan yang keempat, kombinasi metode atau boleh kita katakan sebagai embedded learning atau blended learning. Dan yang sudah kami laksanakan, maka dari metode tersebut ada beberapa langkah-langkah yang kemarin kami lakukan. Yang pertama, tahap persiapan. Di mana di tahap persiapan ini betul-betul kami berikan pembuka terlebih dahulu bagaimana penguasaan bahasa. Setelah itu baru kita mencoba untuk melakukan di tahap pelaksanaan. Di mana tahap pelaksanaan ini mereka juga mencoba untuk forum diskusi atau juga micro teaching lah seperti itu. Dan terakhirnya baru tahap penutup. Ini dari beberapa hal yang sudah kami sampaikan. Mulai dokumentasinya pada saat kita penyusunan modul, yang dokumentasinya, kemudian dokumentasi pada saat kita pemaparan materi di teman-teman di sana, dan kemudian terakhir ini terakhir adalah dokumentasi pada saat kegiatan akhir. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan secara singkat dari Stantik Kota Serang. Barangkali itu kami kembalikan kepada MC Ibu Sandra. Oke, baik. Terima kasih Pak Ubay atas pemaparannya ya. Jadi ini adalah untuk pelatihan bahasa ya Pak ya, untuk di pelayanan Wasyantek di Kota Serang. Oke, selanjutnya kepada Pak Yohan. Langsung. Terima kasih presentasi moderator ya. Mungkin saya mereview beberapa hasil PKM Pak Wade ya. Nah, kalau kita lihat memang SMK itu memang literatur bahasa Inggrisnya sangat ya kurang ya. Jadi, mungkin Pak Ubed bagaimana cara kita mengetahui bahasanya mahasiswa itu sulit bahasa Inggrisnya ya, dan bagaimana cara kasih solusinya ya, sehingga yang tadi yang disampaikan itu apakah teknik cara belajar bahasa Inggrisnya atau ada suatu apa ya Pak Ubed ya? Kami lebih tepat kepada, karena kaitannya dengan komunikasi Pak ya. Jadi kami bukan fokus kepada pembelajaran, tapi fokus kepada bagaimana komunikasinya. Karena kita mengarah kepada English spesifik. Lagi-lagi dunia pesantren, dunia teknologi, maka kami pengenalannya tentang bagaimana mereka berkomunikasinya gitu, bukan pembelajarannya. Seperti itu Pak. Berarti ke telekomunikasinya ya? Ya, betul. Bukan ke translate bahasa Inggrisnya ya? Betul. Aja sebagai alat komunikasi. Untuk apa ya nanti? Gimana Pak? Atau produk keluaran PKB ini? Nanti akan kami tampilkan di jurnal Pak, kalau untuk keluarannya. Jurnal apa Pak? Teknik mesin juga? Ya,
Sementara kalau untuk PKM kan bisa Pak ya, walaupun apa namanya spesifik kami di bahasa juga boleh kan kalau untuk PKM di jurnal manapun seperti itu. Nanti ikut di jurnal teknik mesin Mas. Oke, baik Pak, mungkin itu aja yang bisa saya review. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada Bapak Ihan dan Pak Ubay pemaparan yang luar biasa. Terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu yang telah mempresentasikan pemaparan hasil dari PKM atau pengabdian kepada masyarakat ya, dari berbagai macam judul dengan tema dan topik yang berbeda-beda yang luar biasa, dan semoga hasil yang disampaikan nanti luaran jurnalnya semua bisa terpublish dengan baik ya. Kemudian itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dari hasil pemaparan ini. Terima kasih atas waktu kesediaannya teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kesalahan teknis beberapa tadi. Jadi semoga semuanya bisa bermanfaat, ilmu yang kita terima hari ini, sharing session yang kita terima hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, mungkin akhir kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Ibu Chandra Mayandika Ridwan, SPMT. Baik Bapak Ibu, kita sekarang selanjutnya itu sesi foto. Bagi Bapak Ibu yang masih belum menampilkan layar kameranya, silakan aktifkan, kita foto bersama. Baik ya, kita mulai. Sudah. Bapak Saiful Arif, Ya, Bapak Alfian, dan kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, senyumnya lebih. Sudah, baik. Baik, hadirin yang berbahagia, kami hormati. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara diseminasi pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh para peserta diseminasi memberikan manfaat, ilmu, dan wawasan baru untuk kita semua. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada peserta diseminasi dan moderator. Tak lupa kami mohon maaf jika selama acara ini berlangsung terdapat kekurangan, baik dalam penyelenggaraan maupun pelayanan. Sampai jumpa di lain kesempatan, tetap semangat dan terus belajar serta berkembang. Akhir kata, saya Cucu Rofiah, pembawa acara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak kedengaran suara saya. izin pamit Bu ya. Ya, silakan. Terima kasih. Yang belum mengisi Google Form mungkin boleh silahkan diisi ya Bapak Ibu, dan bergabung di WhatsApp yang diseminasi supaya nanti untuk